Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan membaca buku Alkitab di buku Ulangan. Tapi terlebih dahulu saya ingin bernyanyi dengan judul Seberang Langit Biru. Saya ingin melanjutkan di buku Ulangan pasal yang ke-9. Di pasal yang ke-9 ini judul perikopnya ialah orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ayat yang pertama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Riwayat tentang kemurtatan di Horeb, perikop yang kedua. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu. Dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan sudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, setelah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk,
Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua lo perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua lo itu. Kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hati. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai mengalir turun dari gunung. Juga di Tebera, di Masa, dan di Kibrot Taawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman, aku memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Semoga firman Tuhan yang saya bacakan menjadi bermanfaat bagi kita semua, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Amin.